Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Be a Great Woman. Kembali lagi bertemu dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wanita dan wewangian. Seru ya. Karena apa? Karena memang wanita itu tidak akan bisa berpisah dengan yang namanya wangi-wangian. Ya. Menjaga aroma tubuh menjadi salah satu kewajiban bagi seorang muslimah ya, Besti Be a Great Woman. Dan salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan menambahkan wewangian kepada tubuh, baik itu saat sedang bersuci atau pada saat kita menggunakan pakaian. Namun, Besti Be a Great Woman, apakah hukumnya menggunakan wewangian bagi seorang muslimah? Secara umum, berdasarkan kesepakatan ulama, bahwa hukum memakai wewangian adalah sunnah, tetapi terkadang dilarang karena beberapa sebab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah tentang mandi haid. Beliau lalu menjelaskan kepadanya cara mandi. Beliau berkata, ambillah parfum misk dan bersucilah dengannya. Perempuan itu berkata, bagaimana aku bersuci? Nabi menjawab, bersucilah dengannya. Dia bertanya lagi, bagaimana? Nabi berkata, subhanallah, ia bersuci. Aisyah berkata, lalu aku tarik dia dan kukatakan kepadanya, bersihkanlah bekas-bekas darah dengannya. Besti Be a Great Woman, hadis di atas merupakan dalil bahwa dianjurkannya memakai wewangian bagi seorang muslimah ketika bersuci. Namun dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari disebutkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi melarang memakai wewangian bagi wanita yang sedang berkabung dan membolehkannya pada saat bersuci dan ketika mandi. Jadi dalam memakai wewangian, seorang muslimah harus mengetahui sifat wewangian yang disunahkan untuknya. Karena Besti Be a Great Woman, Islam tidak hanya memberikan syariat dalam beribadah, tetapi ketika seseorang dalam hal ini muslimah ingin berhias, ingin menjadikan dirinya suci, maka itu pun ditentukan syariatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi bersabda, kaum laki-laki memakai parfum yang tercium harumnya, tetapi tidak terlihat bekasnya. Sedangkan kaum perempuan memakai parfum yang terlihat bekasnya, tetapi tersamarkan harumnya. Maksud dari hadis tersebut, Besti Be a Great Woman, adalah bahwa wewangian yang cocok untuk laki-laki adalah yang tercium baunya, seperti misalnya yang terbuat dari beberapa jenis kayu, bunga melati atau jenis lain yang diperbolehkan, tetapi tidak berbekas di badan. Caranya mungkin disemprotkan, karena biasanya wangi-wangian yang disemprotkan itu tidak ada bekas di badan atau misalnya di pakaian kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud menyebutkan bahwa Nabi bahkan tidak menjawab salam kepada Ammar yang masih terlihat ada bekas jafaron di tubuhnya. Setelah Ammar mencuci bekasnya, Nabi pun menjawab salamnya. Jadi bisa terlihat bahwa ternyata seorang laki-laki ketika dia menggunakan wewangian, maka tidak boleh ada bekas dari wangi-wangian tersebut yang terlihat di dalam tubuhnya atau di pakaiannya. Sebaliknya Besti Be a Great Woman, untuk wanita, mereka disuruh menggunakan wewangian di hadapan suaminya. Tidak ada larangan bagi mereka untuk memakai wewangian jafaron, kemudian meluluri tubuh mereka dengan parfum dan menggunakan henna, asalkan
aromanya jangan sampai menyebar ke orang lain. Wewangian Jafaron itu sebuah wangi-wangian yang terbuat dari serbuk bunga yang berwarna ungu. Nah, si serbuk bunga ini tidak hanya digunakan untuk parfum, tapi juga digunakan untuk membuat tinta dan sebagainya. Jadi dia mempunyai wangi yang khas Jafaron ini, ya. Dan harganya cukup mahal. Karena apa? Dari 500 mg Jafaron itu dibutuhkan sekitar 70.000 putik. Nah, ya. Itu dari sisi sifat parfum atau wewangian yang diperbolehkan baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Nah, Besti Bi Agritomen, ketika seorang wanita atau muslimah akan menggunakan parfum, ternyata ada dua kondisi yang menentukan apakah dia harus bisa keluar rumah atau tidak keluar rumah. Ketika seorang wanita menggunakan parfum atau wangi-wangian, ada dua kondisi yang menghukumi wanita tersebut. Yang pertama, dia tetap tinggal di rumah, atau dia juga bisa berada di luar rumah tetapi jauh dari laki-laki lain selain suaminya. Dan kondisi yang kedua, dia bisa keluar rumah atau berada di sekitar kaum laki-laki. Misalnya perempuan itu atau wanita itu mau ke pasar atau ke masjid, maka ketika dia sedang menggunakan parfum, dia wajib membersihkan terlebih dahulu bau parfum yang melekat. Bahkan wanita tersebut tidak boleh beraroma wangi. Ya, jadi ketika seorang wanita dia akan keluar rumah, maka aroma yang diperbolehkan keluar dari tubuhnya adalah aroma alami dari tubuhnya tersebut. Besti Bi Agritomen, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Nasai, Nabi mengatakan sesuatu yang berat terkait wanita yang keluar rumah dengan memakai parfum. Hadis tersebut menyebutkan sebagai berikut. Lalu wanita tersebut berjalan melewati sekumpulan orang supaya tercium aromanya. Maka dia telah berbuat zina. Subhanallah. Mengerikan bukan? Karena ternyata seorang wanita yang menggunakan parfum itu dianggap dia sudah berzina. Selain hadis di atas, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi bersabda, "Setiap wanita yang memakai minyak wangi, maka janganlah sholat Isya bersama kami." Para sahabat menceritakan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyuruh seorang wanita yang berangkat ke masjid, sedangkan dia berparfum untuk mandi, sebagaimana dia mandi jinabat. Artinya apa? Ketika seorang wanita keluar rumah, bahkan berangkat ke masjid, dan dia berparfum, maka wanita tersebut anggap telah melakukan dosa besar. Karena hadis tersebut menyebutkan Abu Hurairah menyuruh wanita tersebut untuk mandi jinabat. Mengerikan bukan? Jadi kita sebagai seorang muslimah memang harus berhati-hati ketika kita ingin menggunakan wangi-wangian. Besti Bi Agritomen, seorang muslimah tidak dilarang untuk menggunakan wewangian. Hanya saja kita harus memahami sifat dari wewangian yang digunakan, kondisi yang bagaimana yang bisa kita untuk menggunakan wewangian tersebut, dan bahan yang membentuk wangi-wangian tersebut. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika akan memakai wangi-wangian, Besti Bi Agritomen. Ingatlah, seorang muslimah harus wangi, tujuannya adalah untuk menarik hati suaminya. Demikian pembahasan mengenai wangi-wangian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.